Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabtu weekend ini kita akan sharing lagi tentang scalping Bitcoin, yang mana pada minggu lalu juga sudah kita sharing tentang scalping Bitcoin dengan patokan reentry yang valid ya. Waktu itu saya bagikan ketika reentry H4 valid secara multi time frame, kemudian kita bisa mengambil entry di setiap harga masuk ke area top BB time frame kecil ya. Silakan dicek kembali bagi yang belum melihat penjelasannya. Linknya saya bagikan di deskripsi video ini. Oke, untuk strategi ataupun ide scalping berikutnya yaitu multi time frame zone zero loss ya. Ini sudah saya sudah mulai tadi pagi dan hasilnya sudah dapat sekitar 200-an ribu rupiah ya, dengan 0,01. Ini sudah ada 6 kali entry dari tadi pagi. Ini akun ini awalnya 45.000 ya. Jadi kalau kita ingin menguji ataupun mencoba sebuah strategi, maka jangan gunakan akun utama ya. Pakai akun kecil seperti yang ini hanya modal awalnya 45.000 rupiah saja, atau sekitar $3, tidak kurang dari $3 ya. Dan berhasil sudah dapat 273.000. Kebetulan ada yang nyangkut semalam di Euro USD, tapi pagi ini dari BTC USD sudah dapat 200.000 lebih ya. Jadi kalau dirasa sudah cukup, langsung di WD saja, kira-kira seperti itu ya. Nanti ada jumpa lagi yang seperti ini, masukkan lagi 50.000, 100.000 gitu ya. Jadi anggap market ini tempat kita untuk mencari uang ya, bukan menumpuk-numpuk uang di akun, karena itu nanti lama-lama akan habis lagi ya. Jadi berapa butuhnya, deposit lagi segitu, kira-kira kita lihat kita lihat peluang, kita coba misalnya mulai dari 50.000 atau 100.000 atau 200.000, itu terserah kita ya. Begitu sudah dapat hasilnya, setupnya sudah selesai, duitnya di WD gitu. Cari caranya seperti itu ya. Oke, jadi kembali lagi ke sini. Seperti kita lihat bagaimana cara kita menentukan scalping itu, apakah kita fokus untuk buy atau fokus untuk sell, dan kapan kita berhentinya dan kapan kita memulai ya. Itu yang akan kita bicarakan di video kali ini. Jadi di sini Anda lihat time frame H4 zone zero loss ya. Yang belum paham apa itu zone zero loss bisa di searching lagi. Di sini kita tidak jelaskan lagi ya. Jadi ini kondisi zone zero loss, time frame H4, kemudian time frame H1 juga zone zero loss ya. Kemudian time frame M15 juga zone zero loss. Jadi zone zero loss dari time frame H4, H1, M15 itu tujuannya biasanya kita cek di time frame lebih besar lagi, di daily D1, itu berarti tujuannya ke low BB ini. Berarti dari setup zone zero loss di time frame H4, H1, M15 itu kita bisa scalping sell untuk menargetkan ini. Tapi di sini kita harus lihat dulu, kita harus pandai membaca di mana kita akan berhenti, karena sesuai setup BBMA, struktur BBMA, apabila seperti ini ya, ini kan ada CSAK sell, berarti ada juga peluang untuk reentry CSAK sell dulu sebelum masuk ke target low BB daily. Jadi di sini kita harus perhatikan, karena ada peluang untuk naik ke area sini sebelum mencapai target, maka kita harus perhatikan di time frame H4. Apabila nanti ekstrim di sini time frame H4 ini,
Atau lebih gampangnya bisa kita perhatikan juga di sini. Kita gunakan bantuan indikator lain untuk mengukur oversold ya. Apabila nanti stokastik ini bisa stokastik, bisa RSI, bisa juga CCI ya, yang penting dia osilator. Nanti apabila dia di bawah ini crossing ke atas, berarti ini sudah jenuh ya, kemungkinannya akan naik ke area re-entry daily. Tapi selama belum ada tanda-tanda H4 ini ekstrim atau MHV gitu, berarti kalau MHV di sini di time frame H1-nya yang ekstrim ya. Apabila itu belum ada dan belum ada juga tanda-tanda oversold di area di stokastik ini ataupun indikator osilator lainnya, maka kita masih terus mencari posisi sell di tempat-tempat yang seperti disampaikan pada video minggu lalu. Boleh di top BBH1, top BBM15, top BBM5, top BBM1 seperti saat ini sudah kelewatan sedikit, atau di MA High H1, MA High M15 ya, ini tempat-tempatnya semua ya. Atau di sini MA50 M15, MA50 M5, MA50 H1, atau boleh juga di M30 ya, di MA High M30, kemudian MA50 dan top BBM30. Intinya semua area-area pantulan di time frame kecil itu boleh kita ambil selama di sini belum ada tanda-tanda ekstrim atau MHV di time frame H4, karena tadi alasannya daily bisa saja naik dulu ke top BB, ke MA high, kemudian turun ke target top low BB ya. Jadi cara pembacaannya ini yang kami bagikan, jadi Anda bisa sesuaikan dengan kondisi market cara membacanya. Yang penting kita lihat dulu setup time frame besarnya ya. Jadi seperti tadi saya ulang lagi, ketika zone zero loss H4 H1 M15, zone zero loss sell biasanya tujuannya adalah low BB daily. Tapi karena daily masih baru CSA belum re-entry, maka perlu diperhatikan yang saya sampaikan tadi di posisi H4-nya ya. Oke, itu saja dulu mungkin untuk minggu ini ide scalping yang bisa kita bagikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.